bacain dongeng buat kalian. Aku mau bacain dongeng dari buku yang kemarin aku beli. Sebentar, aku ambil dulu. Tada! Ini dia bukunya. Bukunya kelap-kelip wow. Berkilau. Ini adalah, BTW aku ngerekamnya pakai kamera depannya, jadi nggak bisa dibaca. Ini tuh buku kumpulan cerita rakyat 33 provinsi. Jadi tuh aku kepikiran buat bikin series playlist dongeng gitu dari cerita-cerita yang ada di buku ini, which is ada 33. Tapi nggak tahu, semoga bisa tercapai 33 video dongeng dari buku ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai dongeng yang pertama. Let's go. Trigger dulu bentar ya. Ini tuh cerita rakyat dari Aceh sampai Papua. Dan dia berwarna. Nanti kalau misalnya ponakanku pulang, aku kasih buku ini ke dia kali ya. Oke, kita masuk ke cerita yang pertama. Ini cerita dari Provinsi Aceh. Jadi langsung aja. Cerita dari Aceh ini judulnya Putri Niwer Gading. Alkisah. Dahulu di negeri Alas. Negeri Alas ini termasuk wilayah Nangro, Aceh Darussalam. Ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk memajukan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun, sayang, sang raja tidak mempunyai putra. Mereka sedih. Lalu atas nasihat orang pintar, raja dan permaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa waktu kemudian, permaisuri mengandung. Setelah sampai waktunya, permaisuri melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ahmad Mude. Belum genap setahun umur Ahmad Mude, ayahnya meninggal. Lalu karena Ahmad Mude masih bayi, maka adik dari sang raja atau paman, atau bisa kita sebut dengan pakcik, diangkat menjadi raja sementara. Pakcik itu bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam kepada Ahmad Mude dan ibunya. Mereka diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Ahmad Mude. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Ia terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia besarkan Ahmad Mude dengan penuh
kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu. Tak terasa Ahmad Mode tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Ahmad Mode suka memancing ikan di sungai. Lalu pada suatu hari, Permaisuri dan Ahmad Mode pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tanpa disangka, ia bertemu dengan saudagar kaya yang ternyata ia adalah bekas sahabat suaminya dulu. Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini? Tanya saudagar itu keheranan. Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikannya. Lalu setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya untuk segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas. Kemudian butiran emas tersebut dijual ke pasar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah Permaisuri dan putranya. Sejak saat itu, Permaisuri dan Ahmad Mode telah berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari perut ikan. Cerita tentang kekayaan Permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Lalu pada suatu hari, Raja Muda memanggil Ahmad Mode ke istana. Ia memerintahkan Ahmad Mode memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Kelapa gading itu berada di sebuah pulau yang terletak di tengah laut. Konon, lautan di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti celaka. Raja Muda mengancam Ahmad Mode. Jika dia tidak berhasil, dia akan dihukum mati. Tapi Ahmad Mode tidak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri Raja Muda. Lalu ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba muncul di hadapannya seekor ikan besar bernama Cilenggang Raye, didampingi oleh Raja Buaya dan juga seekor naga besar. Lalu singkat cerita, Ahmad Mode telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan Cilenggang Raye, Raja Buaya dan seekor naga. Selanjutnya, Ahmad Mode memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah kelapa gading, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku. Siapakah engkau? Tanya Ahmad Mode. Aku Putri Niwer Gading, jawab suara dari bawah pohon kelapa. Lalu Ahmad Mode cepat-cepat memetik kelapa gading itu. Dan setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya Ahmad Mode melihat kecantikan Putri Niwer Gading. Lalu akhirnya Ahmad Mode
akan kesalahannya. Ia mohon maaf kepada permaisuri dan amat muda. Lalu beberapa hari kemudian amat muda dinobatkan menjadi raja negeri Alas. Selesai. Itu cerita pertama dari provinsi Aceh. Aku mau berkomentar dengan cerita ini. Ini nggak ada angin, nggak dapat tiba-tiba dipersunting jadi istri. Jangan kenalan dulu atuh, menyamakan visi dan misi, baru habis itu bisa lanjut ke jenjang pernikahan. Maksud aku teh, gampangnya orang tiba-tiba punya jodoh, aku juga mau. Begitu deh pokoknya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kita bertemu di bagian